Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tahu ada pondok pesantren Miftahul Hidayah di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe ya. Kalau sudah, ayo simak videonya. Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Pesantren mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini dikelilingi batas untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara istilah, pondok pesantren adalah tempat pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agama Islam bagi santri yang diasuh oleh kiai yang tinggal atau mukim bersama-sama dalam satu tempat atau satu lokasi. Sedangkan fungsi pondok pesantren adalah sebagai lembaga dakwah, pengkaderan ulama, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pondok pesantren Miftahul Hidayah adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran berlangsung. Pondok pesantren ini dibangun dengan fasilitas yang sangat sederhana sebagai bagian untuk melatih santri-santri hidup sederhana. Dan pondok pesantren Miftahul Hidayah sendiri dibangun dengan bentuk kamar-kamar yang digunakan untuk tempat tinggal santri. Pondok ini juga merupakan ruang di mana nilai-nilai keagamaan Islam dipelajari sekaligus diterapkan. Masjid Miftahul Hidayah. Masjid adalah suatu tempat ibadah dan sekaligus menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pondok pesantren. Masjid juga merupakan tempat yang tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik salat jamaah 5 waktu, khutbah, pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning, dan pembinaan moral keagamaan. Santri Miftahul Hidayah. Santri adalah sebutan bagi peserta didik yang belajar di pondok pesantren. Santri dituntut tidak hanya belajar tentang ilmu agama saja, tetapi sekaligus juga menjadikan ilmu yang dipelajari menjadi cara berpikir dan cara hidup dimanapun dan kapanpun ia tinggal, seperti perkebunan, peternakan, dan juga tanaman. Santri adalah calon pemimpin yang akan menggantikan tugas ulama untuk berdakwah dan membina umat. Dan pengajaran kitab-kitab kuning atau disebut kitab gundul. Di dalam pesantren Miftahul Hidayah ini juga dilengkapi pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning karangan ulama mazhab Syafi'i yang dijadikan sumber pembelajaran terutama yang diterapkan dalam pesantren. Adapun tujuan utama pengajaran ini adalah untuk mendidik calon-calon ulama. Secara keseluruhan, kitab-kitab klasik yang diajarkan di pondok pesantren Miftahul Hidayah ini dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut, yaitu fikih atau disebut sapinah, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid atau tijan, akhlakul banin, tarikh atau sejarah nabi, bahasa Arab, dan juga jurumiyah atau nahwu sorof. Adapun metode pengajaran kitabnya dilakukan dengan cara sorogan dan bandungan. Sorogan adalah sistem pengajaran secara individual,
Santri datang untuk membawa kitab tertentu, sedangkan kiai mendengarkan dan mengoreksi bacaan santri. Sedang metode Bandungan adalah sistem pengajaran secara kolektif. Sekelompok santri mendengarkan kiai yang membaca, menerjemahkan, dan menerangkan kitab-kitab tertentu. Dan selain belajar kitab kuning juga, di Pondok Pesantren Miftul Hidayah juga mengajarkan ekstrakurikuler, yaitu seperti pramuka, bela diri, silat, dan lain-lain. Dan Pondok Pesantren Miftul Hidayah ini dipimpin oleh Abah Kiai Haji Ahmad Mafrudin sekaligus pendiri pondok ini. Kiai adalah ulama yang menjadi sentral pengajaran di pesantren. Ilmu pengetahuan dan sistem pengajaran di pesantren ditentukan oleh kiai. Peran kiai di pesantren sangatlah penting. Hal ini karena kiai tidak sebatas sebagai pengajar saja, akan tetapi lebih dari itu. Kiai berperan juga sebagai pendidik, pembina, dan pemberi solusi dalam hampir setiap persoalan kehidupan santri dan masyarakat. Peran kiai juga tidak hanya sebatas dalam dunia pendidikan saja, namun juga menyangkut persoalan keagamaan, sosial, budaya, hingga persoalan politik dan kebangsaan sekalipun. Dan adapun model Pondok Pesantren Miftul Hidayah ini juga adalah pesantren perpaduan salaf dan kholaf, atau bisa disebut dengan pesantren modern, yaitu pesantren yang menyelenggarakan pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning dengan kiai sebagai figur sentral, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal seperti PAUD, SD, SMP, SMA, atau bentuk pendidikan formal lainnya seperti perguruan tinggi. Model inilah yang sekarang dikembangkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Lebih jelasnya dikembangkan di Pondok Pesantren Miftul Hidayah ini. Pendidikan formal tersebut sudah dapat izin masing-masing. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Sekolah dasar atau disebut atau disingkat dengan SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat ini murid kelas 6 diwajibkan mengikuti ujian nasional yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP atau sekolah menengah pertama. Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 6-12 tahun. Sekolah menengah pertama disingkat dengan SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar atau sederajat. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Sekolah menengah atas disingkat dengan SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama atau sederajat. Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, di situ Anda tahu pesantren Miftul Hidayah. Yuk, marilah kita mondok di Pondok Pesantren Miftul Hidayah. Mondok itu keren.
Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan tari pada sama makan oka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan, nan perih dan cobaan. Di pondok itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan, godaan, rintangan. Jangan berpikir terus-terusan tentang pacaran, Siti Fatimah Zulfa itu harus dilupakan. Lebih baik kita berpikir untuk masa depan, demi meraih cita-cita dan impian. Mondok di mondok, ayo ayo mondok, mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok, Allah lebih suka pemuda yang soleh. Mondok di mondok, ayo ayo mondok, mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok, Allah lebih suka pemuda yang soleh.